Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita lanjutkan kajian akhir zaman. Dan sesudah tema pertama kita lewati, yaitu mewaspadai 10 tanda besar, maka kita lanjutkan dengan tema yang kedua, yaitu Zuhur Al-Mahdi, menyambut hadirnya Al-Mahdi. Al-Mahdi merupakan salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda menjelang kiamat datang. Dan kalau kita perhatikan hadis mengenai 10 tanda besar menjelang kiamat, kita tidak menemukan salah satunya adalah hadirnya Al-Mahdi, ya. Jadi di sini ada dukhan, kabut asap, ada dajjal, ada dabbah, binatang melata, ada matahari terbit dari tempat terbenamnya di barat, ada turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian 3 pembenaman, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di semenanjung Arab. Lalu yang terakhir, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Kita tidak jumpai dari 10 tanda besar ini ada penyebutan hadirnya Al-Mahdi. Karenanya Al-Mahdi kita kategorikan sebagai min alamati as-sughra, termasuk tanda kecil, ya, dari 10 tanda dari tanda-tanda kiamat, ya. Namun karena kehadiran Al-Mahdi ini akan terjadi di ujung perjalanan dunia ini, maka kita menyimpulkan bahwa hadirnya Al-Mahdi ini di sela-sela 10 tanda besar. Dan kalau kita mengacu kepada pandangan Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, maka beliau berpendapat mengikuti kronologi 10 tanda besar yang beliau ijtihadkan, bahwa Al-Mahdi itu hadir setelah 3 tanda besar berupa peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat sudah bermunculan, ya. Yang pertama ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini 40 hari 40 malam. Kemudian diikuti dengan pembenaman di timur dan pembenaman di barat, ya. Ini kita sudah bahas dalam materi yang awal, ya. Dan untuk menyegarkan ingatan kita kembali, ketika ad-dukhan ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala dalam surat ad-dukhan ayat ke-11 berfirman, yaghshan nas hadza adzabun alim. Ad-dukhan ini merupakan kabut asap yang akan menyelimuti segenap manusia. Hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih, ya. Nah, uniknya di dalam hadis diterangkan bahwa azab ini yang sudah pasti menimpa orang-orang kafir dan orang munafik, ya. Sedangkan orang-orang beriman ketika terpapar kabut asap ini, dukhan ini, dikatakan dalam hadis orang beriman itu mengalami zukmah. Zukmah itu pilek atau flu, ya. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, mereka terpapar kabut asap ini, dukhan ini, badan mereka membengkak sampai keluar cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, ya. Bahkan kata Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bagi setiap orang kafir dan munafik, kabut asap yang masuk ke telinga mereka akan menyebabkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Jadi mereka tersiksa. Jadi disebut azabun alim karena ini memang azab yang unik karena zatnya sama, asap yang sama, tetapi perlakuannya berbeda. Kalau bagi orang beriman, sejauh zukmah yang dia alami, pilek atau flu. Bagi orang munafik, orang kafir, sampai, ya, membengkak tubuhnya, keluar cairan-cairan. Singkat cerita, kalau Anda pernah nonton film zombie, ya jadi kayak zombie-zombie gitu, ya, orang-orang munafik, orang kafir itu. Termasuk tokoh kafir yang bernama Dajjal. Kan kalau kita lihat dalam ijtihadnya Syekh Mubayyad,
keluarnya Dajjal itu tanda besar kelima, yang berarti si Dajjal ini, tokoh kafir ini, sempat mengalami dukhon. Nah, dia terpapar asap dukhon itu. Dia bukan saja mengalami yang juga dialami orang-orang kafir dan munafik pada umumnya, tapi bahkan sebagian mukanya ada yang sampai meleleh. Makanya ketika dia muncul, kata Nabi, dia akan tampil dengan penampilan a'war. A'war itu cacat sebelah matanya, ya. Sedangkan dulu Tamim Ad-Dari yang pernah ketemu Dajjal di sebuah pulau terpencil, seorang pelaut Nasrani Palestina yang akhirnya masuk Islam, beliau ketika melaporkan melihat Dajjal, tidak ada dia mengatakan Dajjal itu matanya cacat sebelah, ya, karena memang belum terjadi. Cacat sebelah itu terjadi setelah dia terkena dukhon, ya. Nah, namun bagi kita, termasuk hal yang penting ketika dukhon ini terjadi adalah dukhon ini kan disebabkan oleh apa? Masih ingat? Hah? Disebabkan oleh hantaman keras dari langit, ya, berupa jatuhnya kisfan minas sama isaqiton, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, yang dalam bahasa kita sekarang menyebutnya meteor, ya, meteor berjatuhan. Dan meteor itu pecahannya itu ada yang besar. Nah, yang besar itu dialah yang menimbulkan dukhon ketika dia menumbuk daratan. Tapi ketika dia menumbuk lautan, dia akan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat, ya. Jadi seperti yang waktu itu kita gambarkan, ketika dia menghantam, sebut sajalah Samudra Pasifik, ya, di tengah-tengahnya, maka akan timbul gelombang tsunami yang sangat dahsyat bergerak ke kanan menghantam wilayah barat, dan gelombang tsunami bergerak ke kiri, ya, menghantam wilayah timur, ya. Nah, inilah yang kemudian diyakini akan menyebabkan tanda besar pembenaman di timur dan pembenaman di barat, ya. Dan kita tanpa memastikan, bermaksud memastikan, tapi dugaan kita wilayah timur yang akan terbenam itu seluas ini, ya. Wilayah barat yang terbenam itu seluas ini, ya. Jadi peta bumi itu berubah, ya, menjadi kecil, yang banyak nanti laut, ya. Walaupun mungkin wilayah-wilayah di sebelah timur ini masih ada yang tersisa, yaitu dataran tinggi dan puncak-puncak gunung, ya. Sama di sini juga begitu, ya. Karena menurut ilmuwan, kalau ada pecahan meteor yang batunya sebesar garis tengah 2 km menghantam lautan, maka ketinggian tsunami-nya itu mencapai sekitar 230-250 meter, ya. Nah, sudah barang tentu ada daratan-daratan tinggi, dataran tinggi yang melebihi ketinggian itu, kan, maka dia tidak terbenam. Tetapi sebagian besar daratan banyak yang terbenam. Karenanya wilayah-wilayah ini adalah yang mengalami pembenaman di timur, wilayah ini mengalami pembenaman di barat. Dan hal kedua yang menguatkan argumentasi kita bahwa ini wilayah terbenam, karena negeri-negeri yang ada di wilayah ini maupun di sebelah barat tidak ada disebut-sebut oleh Nabi dalam hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman. Ya, nggak ada peperangan di akhir zaman melibatkan negara Jepang, negara Cina, ya, negara Australia, ya, negara Selandia Baru, Vietnam, Kamboja, ya, Filipina, apalagi negeri ini nggak disebut, nggak ada hadisnya menyebut bahwa nanti negara Nusantara atau Indonesia gitu terlibat perang di akhir zaman, nggak disebut, ya kan? Nah, jadi kita menduga kuat ini wilayah terbenam, ya. Begitu juga Amerika, nggak ada disebut perang di akhir zaman melibatkan negara bernama Amerika, sekalipun sekarang dia termasuk negara adik kuasa, ya, tapi nggak ada penyebutannya, ya. Mungkin saja ada yang protes dengan mengatakan, ya jelas nggak disebut Ustadz, zaman itu belum ada Amerika, nah, gitu. Zaman itu belum ada Indonesia, ya. Ini bisa dibantah dengan hadis juga. Ada hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi perang antara kaum muslimin lawan kaum Yahudi. Itu disebutkan dalam hadis itu bahwa kaum muslimin lokasinya di sebelah timur Nahrul Urdun. Nahrul Urdun itu artinya sungai Jordan. Sedangkan kaum Yahudi di sebelah barat Nahrul Urdun, sungai Jordan. Ketika hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat waktu itu, mereka sambil meriwayatkan sambil nggak ngerti itu Nahrul Urdun itu di mana, sungai Jordan itu di mana, karena nggak ada istilah Jordan waktu itu. Ya, jadi kalau Nabi menghendaki berdasarkan ilmu dari Allah, tentu bisa saja Nabi menyebut negara Amerika, kan? Gitu. Tapi kenapa nggak disebut, ya? Nah, dugaan kita karena memang ini wilayah yang bakal masuk ke dalam pembenaman di barat, ya. Begitu juga ini wilayah yang masuk dalam pembenaman di timur. Terus yang kedua,
akan terjadi significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi karena begitu banyak orang yang tewas, ya. Karena ini kan bencana yang dahsyat sekali, ya. Bayangkan wilayah seluas ini terbenam, padahal ini wilayah negeri-negeri yang penduduknya banyak, apalagi negeri yang warna kuning ini, Pak, ya. Negeri apa ini? Ya, 2 miliar, Pak. Dari 7 miliar penduduk bumi, 2 miliar di Cina sendiri, ya. Dan karenanya mereka sampai ngekspor ke sana kemari kan, termasuk ke negeri kita ini. Yang kita suka nggak suka mereka berdatangan tiap hari di bandara berdatangan gitu. Nah, kalau kita sudah mengerti skenario akhir zaman, kita nggak akan panik kedatangan mereka. Bahkan kita mungkin dalam hati akan mengatakan, ya silakan lo datang, lo bakal tenggelam di sini. Nah, gitu. Cuma pertanyaannya kitanya kemana, kan gitu. Itu yang harus kita tanyakan. Ya kitanya harus menjalankan yang dulu Nabi dan para sahabat juga jalankan. Mereka berjuang dulu kan dengan 3 pilar kan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, iman, hijrah dan jihad, ya. Kita pun demikian. Kalau kita mau berjuang mengikuti jejak langkah mereka, ya kita harus iman, kokohkan iman sampai hijrah, ya kan? Hijrah ini ada 2 pengertian, ada hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu artinya kita hijrah perilaku, hijrah spiritual, hijrah intelektual, ya, hijrah dari hal-hal yang haram menuju yang halal, hijrah dari yang mungkar menuju yang ma'ruf, gitu kan. Itu sifatnya individual sifatnya. Tapi ada hijrah yang sifatnya makaniyah. Makaniyah itu artinya geografis, ya. Para sahabat dulu mengalami kedua jenis hijrah itu, ya. Nah, cuma mereka dulu jelas hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Nah, kita nanti hijrahnya kemana? Ke tempat pemimpin kita muncul. Nah, pemimpin kita Al-Mahdi, ya, yang akan kita bahas ini, ya. Munculnya di mana? Bukan Senayan, bukan, ya. Monas, bukan Monas juga. Apa? Gimana? Di Mekah, ya. Al-Mahdi itu munculnya di Mekah. Sehingga nanti ada orang-orang yang hijrahnya ke Mekah, mereka registrasinya bergabung dengan Al-Mahdinya di Mekah. Ya, dan ini boleh jadi sedikit sekali jumlah orangnya yang ke Mekah. Kenapa? Karena ketika Al-Mahdi muncul di Mekah, di dalam riwayat-riwayat hadisnya juga diisyaratkan hanya terjadi 2 gelombang pembaiatan. Bahkan pembaiatan yang pertama itu jumlah orangnya tidak banyak. Kata Nabi, mithlu ahli Badar, seperti jumlah pasukan perang Badar. Berapa jumlahnya? Sekitar 313 orang, ya. Nggak banyak, nggak sampai 100, nggak sampai 500 orang. Tapi kemudian ada gelombang kedua yang membaiat lagi. Nah, di gelombang kedua ini nggak disebut jumlahnya, tapi sudah barang tentu pasti lebih banyak. Karena di gelombang kedua ini yang membaiat Al-Mahdi ini, ya, disebutkan dalam hadisnya itu mencakup datangnya mereka-mereka dari 2 negeri, dari Syam dan dari Irak, ya. Kenapa 2 negeri ini disebut? Karena 2 negeri ini menjelang Al-Mahdi muncul berada dalam kondisi sedang bergolak. Nah, ketika dia sedang bergolak, berarti 2 negeri ini memproduksi, menyiapkan, ya, angkatan perang bagi Al-Mahdi, ya. Sebab yang gelombang pertama itu bukan angkatan perang. Gelombang pertama orang-orang alim, orang-orang soleh saja. Tapi gelombang kedua itu mencakup dari Syam dan Irak, yang kita juga saksikan hari ini. Syam dan Irak sedang bergolak atau sedang damai, Pak? Sedang bergolak, ya. Maka di sini sedang terjadi proses seleksi siapa nanti yang dipilih Allah menjadi junud, ya, tentara-tentaranya Al-Mahdi. Nah, mereka akan berdatangan bersamaan dengan kaum muslimin lain juga berdatangan. Nah, datangnya itu setelah apa? Setelah mereka menyaksikan tanda besar yang keempat. Tanda besar yang keempat itu apa? Tanda besar yang keempat adalah terjadinya pembenaman bumi di Jazirah Arab. Nah, apa yang menarik dengan pembenaman bumi di Jazirah Arab? Perbedaannya, kalau pembenaman di timur dan di barat, tadi sudah kita perlihatkan petanya, ya, luas sekali wilayah yang terbenam. Kalau pembenaman bumi di Jazirah Arab, wilayahnya tidak luas, tetapi peristiwanya penting. Karena ketika dia dibenamkan wilayah itu antara Mekah dan Madinah, maka bersamaan saat itu juga ada pasukan yang dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi. Nah, ketika terbenam pasukan itu, orang-orang beriman yang mendengar kabar tentang pembenaman itu segera sadar dan yakin Al-Mahdi sudah muncul, sehingga mereka akan segera berdatangan ke Ka'bah, ke Mekah untuk registrasi, membaiat Al-Mahdi. Nah, gelombang kedua ini kita nggak tahu persisnya berapa jumlahnya, tapi bisa diduga tidak banyak juga. Karena apa? Karena gelombang kedua ini terjadi ketika sudah peristiwa yang kelima ini terjadi, sudah terjadi shutdown of modern technology.
ya. Sehingga pemberitaan tentang pembenaman itu kan nggak mungkin seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan pemberitaannya cepat. Kejadian di Amerika ya, saat ini juga kita dapat kabarnya karena masih ada satelit, masih ada internet, ya kan, cepat. Tapi kalau nanti kan beritanya kan harus dari mulut ke mulut gitu. Nah, sehingga bisa jadi tidak banyak orang juga yang tahu, dan kalaupun tahu mungkin orang-orang yang ada di kawasan terdekat saja, ya, kawasan terdekat saja. Makanya pentingnya kita hijrah tuh di situ. Kalau kita nggak hijrah sebelum terjadinya shutdown of modern technology, ya kita nggak akan pernah bisa hijrah. Karena apa? Karena kita nantinya misalnya ngungsi, sebut saja Anda ngungsinya ke puncak Gunung Merapi gitu, karena Anda tahu akan terjadi pembenaman di wilayah sini kan. Terus Anda bersama-sama dengan teman-teman Anda yang sevisi bikin ide kampung akhir zaman di puncak bukit Gunung Merapi, silahkan. Karena ada arahan juga dari Nabi seperti itu. Kalau kalian sudah hidup di era fitnah, kata Nabi, tempat yang paling aman adalah pergi ke gunung membawa kambing kalian atau domba kalian, silahkan, ya kan. Nah, cuma jangan kaget bahwa setelah Anda tinggal di sana, Anda terlindungi dari peristiwa dukhan, ya kan, pembenaman, ya, maka nanti Anda tiba-tiba tidak lagi tinggal di puncak Gunung Merapi, tapi tinggal di Pulau Merapi, ya, karena sudah sekelilingnya air semua. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi shutdown modern teknologi, sudah barang tentu Anda yang tetap berada di sini, ya nggak dapat kabar lah tentang pembenaman pasukan itu kan. Bagaimana mau dapat kabar? Nggak mungkin. Ya, kalaupun mungkin dapat kabar, ya mungkin berbilang bulan baru sampai kabarnya. Itu juga kalau ada orang nekat yang mau ngabarin sampai ke sini. Gitu. Belum masuk kan? Belum ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang harus kita pahami adalah kemunculan Al-Mahdi ini saat dunia sudah mengalami banyak perubahan, ya. Jadi sudah terjadi pembenaman sehingga wilayah geografis planet bumi kita ini juga sudah sangat terbatas, ya. Jadi nanti wilayah yang menjadi areal keramaian itu ya di sini, ya. Dengan wilayah ini ya menjadi tidak ramai lagi, kalaupun masih ada orang ya tadi orang-orang yang mungkin tertinggal di dataran-dataran tinggi, di puncak-puncak gunung, ya kan. Kalau dia orang beriman ya mereka akan menyatak mengkonsolidasi diri, bikin kampung-kampung akhir zaman. Tapi kalau yang nggak beriman ya mungkin akan saling berbunuhan. Karena apa? Karena ada kelangkaan makanan kan, ada global famine, sampai orang kelaparan, sampai mereka saling berbunuhan, gitu. Singkat cerita, munculnya Al-Mahdi itu sebenarnya ketika dunia ini sudah amat sangat berbeda dengan dunia kita sekarang, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, jadi babak kelima perjalanan sejarah umat Islam merupakan babak kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah. Begitu bunyi hadisnya. Islam dan umat Islam akan berjaya kembali. Al-Mahdi bersama Isa alaihissalam akan memimpin babak tersebut, dengan catatan mula-mula Al-Mahdi dulu, ya, yang mendirikan khilafah. Setelah berjalan sekian tahun kepemimpinan Al-Mahdi, barulah Isa alaihissalam turun dari langit sekaligus bertugas untuk membunuh Dajjal, ya. Saya ingatkan kembali, mungkin waktu itu ngantuk, sekarang lupa, ya. Ini skema tentang 5 babak tadi, ya, 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Kita sekarang di babak keempat, ya, babak kepemimpinan Mulkan Jabrian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan di babak keempat ini kita jauh terpuruk, ya, ke bawah melewati garis merah ini. Ini bukan garis kemiskinan, ya, ini garis kejayaan. Ketika umat Islam sedang berada di atas garis merah, mereka berjaya. Babak pertama berjaya dipimpin Nabi Muhammad SAW. Babak kedua masih berjaya dipimpin Khulafaur Rasyidin. Babak ketiga masih berjaya dipimpin para khalifah-khalifah, walaupun sistem suksesinya mengikuti sistem kerajaan, ya, raja-raja yang menggigit. Namun begitu masuk babak keempat, ya kan, kita mengalami kondisi yang amat terpuruk, ya. Karena di babak pertama sistemnya Masya Allah, ya, Quran dan Sunnah masih dijunjung tinggi. Sosok pemimpinnya juga Masya Allah, ya, Nabi Muhammad SAW langsung. Di babak kedua juga sistemnya masih Masya Allah, Quran dan Sunnah dijunjung tinggi, ya, dan para pemimpinnya juga sosok-sosoknya Masya Allah, ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, ya. Di babak ketiga sistemnya masih Masya Allah, masih Quran dan Sunnah yang dijunjung tinggi sebagai sumber hukum, norma, nilai satu-satunya di masyarakat. Namun sosok pemimpinnya kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang la haula wala quwata illa billah, ya.
Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, sejarah mencatat di babak ketiga ini yang berlangsung 13 abad, 1302 tahun, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang punya khalifah yang zalim. Tetapi kezaliman khalifah tidak membuat umat merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena mereka memandang kezaliman dia sebagai temperamen individual saja. Sementara umat merasa aman, tentram, dinaungi oleh Quran dan Sunnah, ya kan? Nah, namun begitu masuk babak keempat, ya kan, dengan runtuhnya rumah kita, tatanan kita, ya, yang disebut khilafah itu, maka kita berubah menjadi tinggal tidak di rumah lagi, tapi di mana? Masih ingat? Kalau nggak punya rumah ya tinggal di bedeng, kan? Ya kan? Berdirilah bedeng Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Berdirilah bedeng Mesir, berdirilah bedeng Indonesia, ya kan? Belum terlalu lama tinggal di bedeng, belum ada 100 tahun, orang-orang yang tinggal di bedeng udah mulai teriak-teriak, ya kan? Bedeng harga mati, gitu. Ya, nggak boleh diganggu, nggak boleh dirubah. Padahal tinggal di bedeng, lucu banget gitu. Tinggal di bedeng kok ngotot bener. Ya, kalau dia mau sedikit membuka sejarah, mengingat memorinya masa tinggal di rumah yang besar, yang membentang dari Maroko sampai Maluku, wah, bedeng nggak ada apa-apanya ini, kan gitu. Ya kan? Dan musuh-musuh Islam ngerti betul ketika umat Islam mentalitasnya sudah berubah dari mental tadinya merasa satu umat yang luas itu, ya kan, menjadi mental bedeng, ya kan. Akhirnya mereka resmikanlah rumah versi Yahudi yang simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah simbol institusi PBB, ya, Perserikatan Bedeng-Bedeng, ya. Hanya mereka yang bermental bedeng lah yang mengacunya ke sana, bangga benar sama PBB, ya. Tapi orang yang ngerti sejarah, orang yang ngerti Islam akan mengatakan, ini rumah ilegal, ya. Ya, beda lah dengan rumah kita. Rumah kita dulu dinaungi oleh Quran dan Sunnah, sedangkan rumah ini dinaungi oleh apa? Dinaungi oleh Dewan Keamanan PBB, ya, yang jumlah anggotanya 15 negara. 15 anggota adalah negara-negara yang anggota tidak permanen, gonta-ganti. Nah, 5 negara anggota permanen, punya hak veto, powerful. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Saya ulangi, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Tidak ada yang Muslim. Itu pun pemimpin di depan layar. Sedangkan pemimpin di belakang layarnya siapa? Al-Yahud, ya. Yahudi yang digambarkan Allah dalam surat Al-Maidah 82 dengan ungkapan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad akan mendapati kaum yang paling hebat permusuhannya kepada orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik, ya. Nah, jadi begitu kita masuk babak keempat, sistemnya sudah la haula wala quwata illa billah, sedangkan sosok pemimpinnya ya innalillah, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ya, karena di babak ini kita nggak dinaungi lagi oleh Quran dan Sunnah, ya kan, tapi kita dinaungi oleh aturan-aturan bikinan manusia, ya, hukum yang bukan hukum Allah tapi hukum bikinan manusia, ya. Namun alhamdulillah kata Nabi, babak keempat ini, ya, juga terminal. Dia bukan babak final, ya, dia bakal berlalu juga. Nah, berlalunya itu untuk nanti datang babak kelima, yaitu tegaknya kejayaan Islam dengan berdirinya kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah, ya, rumah besar kita akan berdiri lagi, dan yang memimpin kita pemimpin yang terbaik, ya, sesudah Nabi dan para khulafa rasyidin, yaitu Al-Mahdi, ya. Dan Al-Mahdi setelah memimpin sekian tahun, barulah Isa alaihissalam turun memimpin kita. Baik, nah kita akan masuk kepada bagian pertama, yaitu ciri-ciri atau identitas umum dari Al-Mahdi. Namanya, asal usul keturunannya, saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Kita mulai dengan namanya. Hadisnya mengatakan, sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah Ta'ala akan panjangkan hari itu sehingga Allah utus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baitku, keluargaku, namanya mirip dengan namaku, sedangkan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku, ya. Maka sebagian besar ulama meyakini Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, ya. Yang kedua, saat kehadirannya. Kapan hadirnya Al-Mahdi? Ya, sesuai dengan hadis tadi.
seandainya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah hadirkan Al-Mahdi. Maksudnya apa? Maksudnya kemunculan Al-Mahdi ketika perjalanan dunia ini sudah menjelang sampai ke ujungnya. Ya tadi bayangkan dari 5 babak munculnya Al-Mahdi itu ketika perpindahan babak keempat ke babak kelima, ya jelas sudah di ujung. Baik, zuhur sudah tiba, kita skors dulu ya untuk sholat zuhur. Kita tutup sementara dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang zuhur Al-Mahdi, menyambut hadirnya Al-Mahdi. Dan tadi kita sudah bahas 2 bahagian dari general identity, identitas umum dari Al-Mahdi, yaitu yang berkaitan dengan nama dan yang berkaitan dengan saat kehadirannya. Yang berikutnya kita bahas asal-usul keturunannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Jadi artinya kita tahu bahwa Fatimah binti Muhammad, putri Nabi kita, menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari Ali dan Fatimah, Nabi kita mendapatkan 2 cucu laki-laki, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Al-Hasan. Berbeda dengan kaum Syiah yang meyakini dari keturunan Al-Husain. Mengapa demikian? Karena kaum Syiah, mereka itu memandang bahwa Al-Husain sebagai salah seorang putranya Ali bin Abi Thalib itu lebih istimewa dari Al-Hasan, karena Al-Husain pernah menikahi seorang putri Persia, putri Iran, ya. Sedangkan agamanya Syiah ini sebenarnya mirip dengan agama Yahudi. Orang itu tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau berdarah Bani Israel, ya. Jadi agama ras gitu, Pak. Karena kan yang bikin Syiah ini juga orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam. Tadinya dia asalnya Yahudi, kemudian dia menyebarluaskan hadis-hadis palsu yang di satu sisi mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, di lain sisi mendiskreditkan sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Bahkan istri-istri Nabi didiskreditkan, ya. Nah, jadi mereka mengembangkan agama yang mirip juga kayak agama asalnya, agama Yahudi, ya. Jadi orang tidak bisa jadi Yahudi kecuali kalau dia berdarah Bani Israel, ya. Jadi kalau ada orang Indonesia mau jadi Yahudi, paling jauh dia jadi Yahudi KW, ya. Nggak ada Yahudi ori di Indonesia kecuali kalau dia berdarah Bani Israel, ya. Mungkin kayak siapa tuh, mantan istrinya Idris Sardi, ya, siapa, Marini, ya. Itu bisa jadi Yahudi karena dia berdarah Bani Israel. Atau misalnya Ahmad Dhani, ya. Ahmad Dhani kan punya darah Bani Israel, ya. Dia mau jadi Yahudi bisa. Tapi kalau nggak punya darah Bani Israel nggak bisa jadi Yahudi. Sama, begitu juga orang Syiah. Orang Syiah itu memandang orang-orang yang mengikut agama Syiah di luar orang Persia, pada hakikatnya ya Syiah KW, gitu. Jadi kalau Anda punya kenalan yang kepincut agama Syiah, padahal dia orang Indonesia asli, pesek hidungnya, nggak ada keturunan Persianya gitu kan, ajaklah bertaubat sambil bilang ente udah capek-capek jadi Syiah, di mata orang Syiah ente KW, nggak ori, gitu. Nah, jadi kita meyakini Al-Mahdi itu dari keturunan jalur Al-Hasan bin Ali, ya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi.
Kita tidak punya banyak dalil tentang ciri fisik Al-Mahdi. Salah satu dalil yang kita miliki adalah Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi, yang artinya Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Itu saja. Ya. Kalau di kalangan Syiah hadisnya banyak tentang Al-Mahdi, ciri-ciri fisiknya, sampai kalau ada ahli melukis didatangkan untuk menghimpun semua keterangan hadis-hadis mereka, mungkin bisa dilukis itu Al-Mahdi itu seperti apa. Kenapa mereka hadisnya banyak? Ya karena orang Syiah suka bikin hadis, gitu ya, bukan rahasia lagi ya. Kalau kita kan hadis karena ada metodologi menseleksinya, kalau mereka nggak, mereka bisa bikin aja hadis gitu. Baik, ini bagian pertama ya, general identity dari Al-Mahdi. Dan tolong diingat bahwa general identity ini tidak boleh dijadikan patokan satu-satunya. Jadi jangan Anda pulang dari pengajian nanti sampai rumah cari buku Telkom yang tebel tuh, buku directory, Telkom directory ya kan, Anda teleponin satu-satu orang namanya Abdullah, tanya punya anak namanya Muhammad nggak gitu. Begitu punya, wah ini kayaknya Al-Mahdi nih. Gitu. Atau Anda sibuk buka YouTube mulai nanti habis pengajian, nyari Syekh Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, Anda dengerin ceramahnya, Anda tertarik ya kan, Anda lihat wah dahinya lebar, hidungnya mancung, ini Al-Mahdi. Nggak begitu ya. Kita tidak mengandalkan itu. Nah, makanya kita harus mengerti bagian kedua. Bagian kedua apa? Apa peristiwa-peristiwa yang menandai bahwa tampilnya Al-Mahdi sudah dekat ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, merajalelanya kezaliman di muka bumi, di seluruh dunia. Nabi bersabda, Al-Mahdi ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayyamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang diutus ke tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman ya. Jadi kalau dunia ini sudah diselimuti oleh kezaliman, itu tanda Al-Mahdi sudah dekat waktu munculnya. Kira-kira menurut Anda sekarang kezaliman sudah merata atau Anda nggak sependapat? Menurut Anda keadilan di mana-mana tegak sekarang? Ya, kita merasakan hukum berlaku secara secara merata ya. Dan ingat ya, di dalam ajaran Islam kezaliman itu yang lebih mengerikan bukan kezaliman fisik Pak, tetapi kezaliman yang paling besar apa? Kezaliman paling besar dalam Islam apa? Dalam Al-Quran syirik ya, jangan lupa itu ya. Luqman, dalam surat Luqman ketika menasihati anaknya, dia bilang, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Hai anakku, janganlah engkau berlaku syirik, mempersekutukan Allah. Sesungguhnya berlaku syirik, mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, kezaliman itu yang paling besar itu adalah syirik. Dan hari ini syirik itu luar biasa Pak. Baik itu syirik yang tradisional, historikal gitu kan, maupun syirik yang modern. Ya, syirik yang tradisional itu adalah seperti terlibat di dalam meminta keberkahan dari arwah kuburan misalnya gitu, yaitu syirik tradisional. Ya kan? Atau syirik tradisional adalah merasa bahwa sebuah pohon tertentu punya karomah gitu kan, sehingga kita datang ke pohon itu kalau berdoa di situ lebih besar tingkat dikabulkan Allah. Itu syirik. Ya kan? Atau syirik dalam bentuk bergantung kepada selain Allah dalam hal nasib ya, misalnya orang-orang yang percaya dengan astrologi, ya itu syirik loh ya. Jadi Anda percaya, Anda baca, oh saya lahir tanggal 24 Agustus, ini Virgo bintangnya, Virgo nasibnya apa, gitu ya kan. Oh hari ini, pekan ini akan nikah gitu, yakin banget gitu akan nikah ya kan. Nggak nikah putus asa. Nah itu syirik-syirik kuno ya kan. Tapi ada syirik yang modern. Syirik modern itu syirik taat, syirik hukum ya. Nah hari ini kita menghadapi syirik hukum juga, karena seorang mukmin itu kan harusnya meyakini bahwa hukum yang harus dia taati hanyalah hukum siapa? Hukum Allah. Tapi hari ini sistem dunia memang mengarahkan kita untuk harus tunduk pada hukum selain hukum Allah. Dan jangan salah ya, menolak hukum Allah itu babnya dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang kategorinya bisa mempersekutukan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 57, Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik
Allah, ya. Sedangkan dalam sistem dunia hari ini, hak menentukan hukum itu diserahkan kepada siapa? Kepada manusia, ya. Dan manusianya sebagiannya artis lagi, ya kan? Sebagiannya koruptor, sebagiannya pedagang narkoba, sebagiannya anak PKI, gitu, ya kan? Itu kan artisnya, ya, apa? Para pembuat hukum sekarang kan, yang dijuluki dengan julukan keren ALEG, ya, anggota legislatif. Kan mereka menyusun hukum, menyusun undang-undang, gitu. Nah, dalam Islam itu kita tidak perlu menyusun hukum, karena apa? Hukum Allah sudah sempurna. Tinggal bagaimana membreakdownnya, menerapkannya dalam realitas sosial. Gitu. Tapi hari ini justru ini tidak terjadi. Karena apa? Ya karena sistem dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Seperti yang tadi kita bahas, kita di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak keempat, ya. Babak di mana bukan umat Islam yang memimpin dunia, tetapi orang-orang al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, the Western civilization, peradaban barat. Nah, mereka di dalam menyusun hukum ya mengandalkan ya manusia-manusia. Ya, kalau di Amerika itu kan di sini disebutnya ALEG, di sana disebutnya lawmaker, terang-terangan disebutnya lawmaker. Ya, saya juga heran kenapa sih di negeri ini nggak disebutnya pembuat hukum gitu, tapi dicari istilah yang rumit gitu, anggota legislatif gitu, sehingga tukang beca, ya kan, tukang ojek kalau ditanya nggak ngerti itu kerjaannya apa gitu. Padahal kerjaannya adalah menyusun hukum dan undang-undang, ya. Nah, makanya kalau diserahkan ke manusia, Pak, salah satu contoh konkret saja kayak rancangan undang-undang kemarin nih yang heboh, apa? RUU apa? Penghapusan kekerasan seksual. Itu kan bikinan manusia. Coba lihat, bikinan manusia itu hasilnya apa? Hasilnya seorang wanita, ya, bila dia berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya atas dasar, ya kan, suka sama suka, itu bukan kekerasan seksual. Tidak bisa dipolisikan. Padahal dari sudut pandang agama itu namanya apa? Zina. Zina ada pidananya nggak? Ada pidananya. Ya, kalau belum nikah, ya kan, pidananya 100 kali dipecut, ya. Tapi kalau sudah nikah, pidananya apa? Hadnya, ya, dibunuh sampai mati dengan cara dirajam, ya, stone, ya, dilempari batu, gitu. Dan itu ajaran Islam, itu hukum Allah, ya. Dan hukum Allah ini jangan dipandang sadis, ya. Kalau Anda masih memandang sadis hukum Allah, ya Anda harus ngaji lagi, gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sudah terlalu lama meninggalkan hukum Allah sehingga kita punya penilaian itu sadis, ya. Padahal justru kalau itu diterapkan, ya mungkin calon-calon pezina berikutnya langsung mikir kan, nggak jadi dia berzina, gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang sekarang, Pak, ngeri sekali, ya. Atau contoh lain lagi di pasal itu ada disebutkan kalau seorang wanita berjilbab, dia punya anak remaja perempuan, ya kan, yang mestinya sudah dewasa, mestinya menutup aurat juga. Nah, kalau ibunya menyuruh dia berjilbab, lalu dia merasa terpaksa, dia bisa lapor ke polisi, ibunya bisa dipolisikan, gitu, ya. Karena apa? Itu termasuk kekerasan seksual, ya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, atau lebih tepatnya lebih menggelikan lagi, bila seorang wanita diajak bergaul dengan suaminya, bercampur dengan suaminya, lalu lagi nggak mood gitu, ya kan, sehingga akhirnya suaminya karena pengen banget, ya kan, akhirnya digauli. Nah, itu boleh dipolisikan itu suaminya, karena dia bilang saya diperkosa sama suami saya. Ya kan? Make sense nggak? Oh, make sense. Kalau untuk paham feminisme make sense. Memang begitulah paham feminisme, paham yang menuhankan wanita, ya, dan perasaan wanita. Tapi kalau kita menuhankan Allah, ya kan, kita akan memandang itu bukan sebagai pemerkosaan. Ya memang hak suami. Ya, sampai ada hadis Nabi mengatakan, jika suami meminta haknya, maka seorang wanita hendaknya memenuhi sekalipun di atas onta. Anda tahu gak onta bentuknya kayak apa? Begini bentuknya. Gampang nggak di situ? Nggak gampang kan berhubungan di situ. Tapi itu sampai begitu Nabi menggambarkan hadisnya. Ya, karena apa? Karena itu termasuk salah satu kewajiban pokok seorang istri. Tapi dalam RUU perlindungan atau penghapusan, mungkin bukan penghapusan kekerasan seksual, ya, perlindungan kekerasan seksual kali, ya, lebih cocoknya nih, kepanjangan P-nya itu. Nah, jadi hari ini kezoliman itu termasuk yang syirik modernnya itu dahsyat sekali hari ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ciri menjelang Al-Mahdi muncul, fitnah duhaima, fitnah gelap dan pekat itu mewarnai kehidupan umat manusia. Hadisnya berbunyi sebagai berikut, ya. Kemudian muncullah fitnah duhaima, fitnah yang gelap dan pekat. Cirinya apa? Satu,
fitnah ini tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi tanpa kecuali semua muslim akan kena dampak dari fitnah duhaimah. Dengan kata lain, fitnah duhaimah ciri khasnya adalah dia berskala global. Dia bukan skala lokal, nasional, regional, tapi global. Seluruh dunia merasakannya. Terus kedua, ciri fitnah duhaimah, kalau ada berita fitnah ini sudah berakhir, justru kenyataannya dia semakin melebar, ya. Makanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya dugaan, jangan-jangan yang dimaksud dengan fitnah duhaimah, kalau kita lihat situasi dunia kita hari ini, adalah sebuah proyek yang namanya Global War on Terror, yang hakikatnya adalah Global War on Muslims. Kenapa? Karena kalau tindakan terorisme itu dikerjakan oleh kaum muslimin, pasti media-media umum, mainstream akan mengumumkannya sebagai tindakan terorisme. Tapi kalau yang mengerjakan hal yang sama persis, tapi bukan muslim, dia nggak akan disebut terorisme. Gitu. Dan itu sudah terjadi sekarang, ya. Contoh yang paling konkret adalah kasus di Las Vegas tahun 2017 bulan Oktober, ya, seorang yang nggak beres, nggak waras gitu ya, menyewa sebuah kamar yang arah pemandangannya ke arah lapangan terbuka yang pada malam tertentu akan diadakan konser musik country, ya kan. Nah, dia sengaja menyewa kamar itu karena dia punya niat ingin membantai orang-orang yang lagi nonton konser itu. Ya, dan dia sudah siapkan nggak kurang dari 19 senapan, Pak, yang sudah semuanya dimodifikasi menjadi machine gun, menjadi senapan mesin, yang bunyi tembakannya bukan dor tapi tat gitu, Pak. Ya, di Amerika itu jual beli senjata itu bebas, tetapi jual beli senjata mesin nggak bisa, ya nggak boleh, gitu. Cuman di Amerika itu untuk bisa memodifikasi senjata biasa jadi senjata mesin very easy gitu, sangat mudah. Nah, orang ini sudah sampai niat betul, dia kumpulkan 19 senjata yang sudah dia modifikasi jadi machine gun semua. Nah, terus pada malam terjadinya konser musik country di lapangan terbuka di Las Vegas itu, ya, dia lakukanlah operasi terornya itu. Dia bantai mereka, ya, supaya cepat, ya, semua udah diisi, habis yang ini ambil lagi yang berikutnya, ambil lagi yang berikutnya, kan gitu. Berapa yang tewas di tempat? Sekitar 48 orang. Ya, yang luka-luka berapa? 800-an orang, Pak. Ini jelas tindak terorisme, Pak. Tapi usut punya usut, ketika akhirnya ketangkap dan terbunuh si pelakunya oleh special squad, ya, waktu itu. Nama pelakunya adalah Stephen Paddock. Gitu. Akhirnya setelah namanya tersiar, ya kan, sudah tenggelam, Pak. Pemberitaan tentang motif pembunuhan, ya kan, cara pembunuhan nggak dibahas lagi. Yang dibahas selanjutnya adalah korban-korban yang terbunuh dengan segala kesedihannya, kesenduannya, gitu loh, Pak. Karena apa? Karena pelakunya bernama Stephen Paddock. Coba kalau namanya Ahmad Paddock, lain ceritanya, ya kan? Pasti semua fokus berita ke pelakunya, ya kan? Ya, kalau perlu dihubungkan semua saudara-saudaranya orang Arab segala macam lah, dihubungkan lah, gitu, ya kan? Sama kayak di negeri ini juga begitu. Di ujung timur sana terjadi tindakan terorisme dari sebuah kelompok yang sudah menyandra ribuan orang sipil, mengancam TNI, ingin memisahkan diri pakai senjata. Tapi karena pelakunya bukan muslim, disebutnya dengan nama yang keren lagi, ya, kelompok berkekuatan bersenjata, ya. Keren kan? Makin mantap mereka, gitu. Padahal udah tindakan terorisme udah jelas, ya, nggak disebut terorisme, ya. Tapi coba, ya, di lapangan terbuka di Bandung, ya kan, panci meledak, nggak ada yang luka, nggak ada yang apa, Pak, ya kan? Pelakunya namanya Ahmad, sudah terorisme. Dan dari Ahmad ketangkap si Ibrahim, si Sofyan, si siapa, ketangkap, Pak, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dan kita nggak bisa pungkiri, memang ciri dari Global War on Terror ini adalah ketika dia sedang merebak, gitu kan, orang di mana membicarakannya. Tapi begitu dia sudah lama nggak terjadi, orang sampai mengatakan, udah berlalu nih, gitu kan. Untuk tiba-tiba kita dikagetkan lagi dengan proyeknya muncul lagi, ya kan. Tergantung dana sih memang, ya. Nah, yang ketiga, ya, kata Nabi, ciri dari fitnah duhaimah itu saat itu seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya menjadi kafir, ya. Jadi ciri fitnah duhaimah merebaknya ancaman bagi umat Islam yang kelasnya sudah bukan terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang para ulama nyebutnya nawaqidul iman, dosa yang membatalkan keimanan, ya. Sehingga Nabi jelas-jelas mengatakan pagi masih beriman, sore menjadi kafir, ya. Dan ini sudah pernah saya contohkan di tempat ini, ya, salah satu dosa pembatal keimanan yang
cukup banyak umat Islam terjerembab ke dalamnya adalah mengucapkan kalimat semua agama sama, ya, semua agama baik, ya, semua agama benar. Ya, ini kalimat seperti ini sudah cukup, Pak, bisa mengantarkan orang batal imannya. Karena apa? Karena dalilnya mengatakan demikian. Ya, silakan dicatat dalilnya Ali Imran 19, Ali Imran 85, surat Al-Hijr ayat 2 ya, nanti bisa dilihat di rumah sendiri ya. Saya ulangi, Ali Imran 19, Ali Imran 85, Hijr ayat 2. Terus yang keempat, ciri dari fitnah duhaimat sehingga manusia terbagi menjadi dua fustatain, dua kemah. Ya, fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Ya, kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan, ya. Dan ini juga makin kita lihat hari demi hari umat Islam ini kayak terbelah, Pak. Yang beriman makin ingin mendalami imannya dengan dia hadir di kajian, dia mulai sholatnya tepat waktu di masjid dan seterusnya. Sementara mereka-mereka yang sekedar muslim dan muslim yang model begitu, ya kan, maka dia teman mainnya muslim model begitu juga dan biasanya makin akrab sama orang kafir, gitu. Yang berarti dia sudah ibaratnya mencari kemuliaannya kepada orang kafir, dan itu siapa lagi kalau bukan kaum munafik. Ya, sebagaimana kata Allah dalam surat An-Nisa, orang-orang munafik itu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab mereka. Apa mereka mengharapkan mendapat kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Ya, begitu kata Allah. Nah, kalau 4 poin ini sudah muncul, maka kata Nabi, ya, tunggulah Dajjal hari itu keluar atau esok harinya. Loh, kok tiba-tiba jadi ngomongin Dajjal? Karena kalau Dajjal saja sudah dekat jadwal keluarnya ketika fitnah duhaimah muncul, apalagi Al-Mahdi. Sebab Al-Mahdi itu sebelum Dajjal. Dan kalau Al-Mahdi sudah dekat jadwal kemunculannya, apalagi peristiwa Dukhan, ya. Nah, jadi demikian. Baik, saudaraku rahimakumullah, tadi sesuai yang diumumkan, sampai jam 1 kurang seperempat saya harus selesai. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Materinya masih banyak. Saya persilakan untuk tanya jawab dulu. Ya, insyaallah nanti lain kali bisa dilanjutkan materinya. Falyatafaddal masykura. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Apakah itu sahih dan kemudian korelasinya dengan apa kemunculan Al-Mahdi itu? Baik. Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Pertanyaannya saya ulangi lagi, mungkin nggak terdengar oleh yang lain. Penanya bertanya, saya ingin bertanya tentang hadis mengenai umur umat Islam 1500 tahun, ya. Jadi begini, Nabi mengatakan bahwa beliau diberitahu Allah kalau umur umatnya itu 1 hari. Terus Nabi memohon kepada Allah agar dipanjangkan. Maka Allah panjangkan 1/2 hari. Jadi total umur umat Islam ini 1,5 hari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maknanya dipanjangkan 1/2 hari? Kata Nabi, maknanya ditambahkan 500 tahun. Gitu. Jadi kalau dibilang 1,5 hari berarti berapa? 1500 tahun, ya. Namun hadis ini secara status derajat, ya, ini derajat hadis dhaif, ya. Cuman kedoifannya bukan dalam hal teksnya, tetapi dalam hal pembawa beritanya, mata rantai pembawa beritanya, ya. Sehingga ada kaidah juga dalam ilmu hadis, kalau sebuah hadis itu dhaif dalam hal mata rantai pembawa beritanya, maka jika dia menyangkut hadis yang berbicara tentang masa depan, jika di masa depan ternyata terbukti benar, maka kedhaifannya hilang. Paham? Nah, oleh karenanya hadis seperti ini bagaimana kita mensikapinya? Kita mensikapinya sebagai sebuah wawasan pengetahuan saja. Jangan kita yakini 100%, gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kita yang mengkaji ilmu akhir zaman ini punya kaedah. Kaedah kita apa? Kaedah kita lebih baik keliru menyangka sudah dekat daripada keliru menyangka masih jauh. Itu yang jadi masalah, ya. Nah, sekarang kita ambillah gambaran 1500 tahun itu sebagai sebuah patokan, ya. Umur umat Islam berakhir ketika sudah berusia 1500 tahun. Kita sekarang di tahun berapa? 1440 Hijriah, ya. Ingat ya, 1440 Hijriah itu bukan umur umat Islam. Umur umat Islam bukan diukur semenjak terjadinya peristiwa hijrah, tetapi diukur semenjak nabinya diutus. Nah, nabi kita diutus berapa tahun sebelum hijrah? Kok 40? 13 tahun sebelum hijrah. Makanya kan disebut bahwa peristiwa hijrah itu terjadi di tahun ke-13 kenabian, ya.
Nah, jadi kalau kita benar-benar mau ngitung umur kita sekarang, 1440 tambah 13, berarti berapa? 1453. Nah, kalau benar 1500 tahun itu batas akhir perjalanan umat Islam, kurangin 1453 kita sekarang, masih berapa tahun lagi? 47 tahun lagi. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apa hubungannya, kaitannya dengan Al-Mahdi? Ada hadis meriwayatkan bahwa Al-Mahdi itu akan ada bersama umat Islam ini, ya kan, antara 7, 8 atau 9 tahun. Ya kan? Sementara ada hadis juga yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, dia akan hidup bersama kita 40 tahun. Ya kan? Nah, sedangkan Isa alaihissalam munculnya di ujung kepemimpinan Al-Mahdi. Ya, kalau kita ambil yang paling kecil aja, Al-Mahdi 7 tahun bersama kita, ya kan? Muncul Isa alaihissalam tambah 40 tahun, berapa jumlahnya? 47. Makanya nggak heran kalau ada yang sudah mulai berkeyakinan Al-Mahdi jangan-jangan muncul tahun ini, gitu. Atau dengan kata lain, dukhon jangan-jangan terjadi bulan Ramadan ini. Begitu. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, saya ngasih informasi saja, ngasih ilmu saja, ya kan? Ya, cuma itu gambarannya seperti itu, ya. Jadi Anda boleh percaya, boleh tidak percaya. Kalau saya ditanya, saya lebih baik percaya. Gitu, ya kan? Terus Ustadz persiapannya apa? Ya doa. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan saya hijrah sebelum terjadi peristiwa yang dahsyat itu. Ya. Kalau enggak, ya mungkin cari gunung mana kayak kita sama-sama ke situ, bikin kampung akhir zaman, ya kan? Akibatnya apa? Ya kita ngendon di sini, nggak bisa pergi gabung sama Al-Mahdi. Kalau ngendon apa yang terjadi? Datang Dajjal ke sini. Ya, datang Dajjal apa yang terjadi? Ya kita akan istiqomah, ya kan, disuruh ngaku dia Rob, kita nggak mau, kita bilang Rabbunallah anta al-masihud Dajjal. Akibatnya apa? Ya kita mengalami penderitaan nerakanya Dajjal. Nggak apa-apa, asal istiqomah. Terus makan apa Ustaz? Ya makannya zikrullah, sebagaimana pesan Nabi. Makanya dari sekarang harus latihan zikrullah. Jangan sampai baru latihan nanti. Kalau baru latihan nanti, jangan-jangan malah ngomel. Ustaz, kita makan apa nih? Sejak Dajjal datang kita nggak ada makanan. Ya kan Nabi udah bilang, makanan kita makanan malaikat. Takdis, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya zikrullah. Ustaz udah gila, suruh nanya makanan, suruh zikir kan gitu, ya kan? Ya nggak pernah latihan, ya wajar gitu. Atau kemungkinan ketiga, kita gabung sama Al-Mahdi nggak sempet hijrah, atau sudah shutdown modern technology, kita ngendon di sini juga nggak berhasil, ya kan? Tapi yang terjadi, ya kita meninggal karena efek bencana itu. Nah, yang penting kita udah siap menghadapi kematian dengan cara punya cukup bekal amal soleh, amal ibadah, dan nahi mungkar, amal ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang harus kita lakukan. Kan cuma 3 kemungkinan aja kita. Atau kita pendek umur, ya kan, peristiwa huru-hara akhir zaman terjadi, atau kita diizinkan gabung sama Al-Mahdi, ya kan, yang berarti itu agak seru tuh, karena kita nantinya jihad, hijrah, jihad, ya, syukur-syukur mati syahid. Atau yang ketiga, defensif kita menghadapi Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada 2 menit lagi sebelum jam. Ya. Kalau kita lihat kita kan di tengah itu cuma Arab Saudi, Eropa, sebagian Afrika. Itu apa seperti itu pemahamannya atau bagaimana? Kalau berdasarkan yang saya terangkan tadi, memang demikian. Jadi kita lihat lagi ya petanya tadi. Jadi kan jika ada pecahan meteor yang jatuhnya ke tengah samudra, ya kan, maka dia akan menimbulkan tsunami yang dahsyat, yang ketinggian dinding air tsunami-nya bukan kelas 5 meter, 10 meter, 15 meter, tapi ratusan meter. Nah, sudah barang tentu ketika dia bergerak ke kanan, dia akan menghantam wilayah barat kan. Nah, wilayah barat ini dihantam dengan tsunami 235 meter, tentunya banyak wilayah yang terbenam dong, kan begitu. Begitu juga dia menghantam ke sebelah kiri, berarti menghantam wilayah Asia Timur, ya, maka dia akan menyebabkan wilayah-wilayah yang lebih rendah dari 235 meter ya tenggelam lah gitu. Makanya kita tanpa bermaksud memastikan, tapi dugaan kuat kita, inilah wilayah yang bakal terbenam di timur, dan ini wilayah yang terbenam di barat. Sebab hadis tentang 10 tanda besar kiamat itu, setelah Dukhan, ya kan, ada pembenaman di timur, ada pembenaman di barat gitu. Itu yang saya katakan bahwa ketika Al-Mahdi hadir, dunia ini sudah berbeda dengan dunia kita sekarang. Sudah nggak ada modern technology, sudah nggak ada,
Ya, dan kenapa nggak ada? Ya karena tadi hantaman keras dari bongkahan besar meteor, ya kan, pecahan meteor menyebabkan gesekan dengan udara yang menimbulkan induksi besar-besaran, dan itu menyebabkan EMP, electromagnetic pulse, ya. Semua jaringan mesin-mesin elektronik macet, ya kan? Dan itu hadisnya ada, wa'udtum min haitsu bada'tum, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. 3 kali lagi Nabi mengulang-ulang kalimat yang sama, gitu. Nah, jadi ditambah lagi tadi sudah saya isyaratkan kenapa kita meyakini wilayah inilah yang akan terbenam seluas ini dan seluas ini, karena negeri-negeri yang ada di wilayah ini nggak ada disebut-sebut Nabi dalam hadis-hadis tentang peperangan di zaman Al-Mahdi nanti. Nggak ada. India aja masih ada, ya. Makanya India tidak termasuk yang terbenam, walaupun dia jadi di pinggir nantinya, ya kan? Khurasan itu wilayah yang mencakup Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, itu wilayah Asia Tengah itu. Jadi situlah pasukan Al-Mahdi nanti akan muncul dengan bendera hitam mereka, ya kan? Wilayah Jazirah Arab masih ada, Syam masih ada, Turki masih ada, Rum, Eropa masih ada, Mesir masih ada, Habasyah masih ada, berarti Afrika ada, ya kan? Tapi negeri-negeri yang ini nggak ada disebut dalam hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman. Nggak ada hadis tentang negara Amerika berperang gitu, negara Indonesia berperang, nggak ada, gitu. Jadi pilihannya cuma 2, atau kita ikut terbenam di sini, ya kan, atau kita hijrah supaya kita bisa sempat gabung dengan Al-Mahdi. Karena arahan Nabi demikian, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kalau kalian sudah melihat tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah khalifatullah al-mahdi. Begitu, ya. Ya. Sudah jam 1:04. Enggak apa-apa. Hah? Cukup katanya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, seperti biasa sebelum saya tutup, bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendapatkan buku tentang menyambut kehadiran Al-Mahdi, alhamdulillah kami membuat beberapa buku sederhana ya tentang hal ini, dan di luar ada yang menyediakannya. Walaupun sebenarnya kami membuat 4 judul, tetapi sekarang yang tersedia tinggal 2 judul ini saja, tinggal Al-Mahdi, menyambut Al-Mahdi, dan boleh jadi kiamat sudah dekat. Termasuk buku ini yang sangat fenomenal ini juga kami sediakan, ya. Silahkan yang nggak kebagian bisa ngontak lewat nomor ini, ya. Demikianlah, mari kita akhiri majelis ini dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.